iman kita, kita mau mengakui iman kita bersama-sama. Amen. Mari kita bacakan bersama-sama. Kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang mencipta dunia ini dan karena kasih-Nya telah mengutus anak-Nya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati, yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat oleh semua orang yang percaya dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus dan bertanggung jawab sebagai penata layan alam semesta ini dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Katakan amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama segenap. Langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Kita nyanyikan Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita nyanyikan, iharkan ikatan semua telah terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan telah terbuka, Setiap dosa telah Kau hancurkan, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. iharkan nama Yesus di tempat ini. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu, Jesus. membebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami agungkan, Kami agungkan nama-Mu, Jesus. pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari kita istiharkan nama Yesus sekali lagi. Oh, nama Dia yang berkuasa, tiada yang lain. Haleluya. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau Yesus Tuhan
yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Nama Yesus teragung. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus memang nyata, amen. Mari kita terus nyanyikan betapa indahnya nama Yesus, betapa megahnya Dia, amen. Haleluya. Kita mau menyanyikan dengan sekuat tenaga, sekuat hati kita. Seindahnya pelangi, Cerahnya mentari, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. walau badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, kasihnya Tuhan, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. kita nyanyikan sekali lagi. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku
pemberian kita mau beri yang terbaik. Apa yang ada daripada dompet dan hati kita, amen. Salam semua. Sebelum kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Kita arahkan hati pikiran kita kepada Dia. Kita minta supaya Tuhan dan Roh Kudus dengan pikiran kita sendiri, kita dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang memuji dan bersyukur kepadamu. Kebaikan-Mu Tuhan sangat nyata di dalam kehidupan kami. Setiap waktu, bahkan setiap saat. Bahkan kalau kami ada pada pagi hari ini, semuanya adalah karena kebaikan-Mu. Seharusnya kami datang memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Pagi hari ini juga Tuhan, kesempatan kami untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan melalui memberi persembahan. Kami tahu semua ini juga adalah daripadamu Tuhan dan untukmu. Tuhan, kami menyerahkan hidup, hati dan pikiran kami semua. Apa yang kami berikan ini adalah dari hati kami yang penuh dengan kerelaan dan penuh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang memberi pada pagi hari ini, yang di sini maupun dimanapun mereka berada secara online juga. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati aktiviti kami, bahkan berkati seluruh hidup kami, supaya semuanya boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua persembahan yang kami akan berikan, biar ini semua boleh dipakai untuk memperluaskan kerajaan-Mu di bumi ini. Berkati hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang mengelolahkan keuangan ini. Terima kasih Tuhan, semua ini di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua Tuhan yang siap untuk memberi mengatakan amin. Berkati. Haleluya. Kita mau beri yang terbaik. Segala kesakitan hati kita telah Tuhan ubahkan menjadi tari-tarian. Amen. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tidak ada yang baru pernah dengar, tapi sebenarnya lagu ini lagu lama. Jadi dengan beat lagu ini jangan macam kumpulan. Kita menari-nari sampai memberi. Haleluya. Ratapanku. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Sekali lagi. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Menarilah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatan-Mu. Semangatmu yang dahulu pudar kini menjadi nyanyian pujian. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Menarilah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatan-Mu. Semangatmu yang dahulu pudar kini menjadi nyanyian pujian. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. 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 Menjadi tari-tarian. Menjadi tari-tarian. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Kita sangat
bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam apapun situasi hidup kita, Tuhan itu tetap menjadi pengharapan bagi kita. Amen. Mungkin secara sadar atau tidak sadar, mungkin pada saat ini kita masih tidak mampu menari sebab kita masih sakit hati, masih ada kepahitan dalam hati kita. Tapi pada saat ini mari kita mau renung kembali kebaikan Tuhan, apa yang Dia coba nyatakan kepada kita. Haleluya Jesus.
percaya di ruangan ini Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Ada yang sudah putus harapan disebabkan oleh pandemik yang sedang berlaku berbulan-bulan, kehilangan pekerjaan, lose touch dengan Tuhan, lose touch dengan family, sebab terlalu sibuk bekerja sehingga kan kita tidak masa event untuk diri sendiri. Pada saat ini mari kita reflect balik, kita mau kembali pada pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus. Pada saat ini kita berdoa. Suara kita. Shalom, selamat pagi kepada saudara-saudari. Sekali lagi kita bertemu dalam ibadah pada minggu ini. Dan saya ingin mengucap terima kasih kepada saudara-saudari karena setia bersama dengan kami dalam ibadah ini yang kita lakukan online, walaupun hanya ini pre-recorded. Saya harap saudara-saudari pada pagi ini tetap sehat, bersukacita, kuat, karena Tuhan Yesus memelihara, Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Saya harap juga supaya dalam segala usaha-usaha saudara dan saudari, walaupun menghadapi banyak cabaran pada masa ini, tapi tetap berhasil. Saudara dan saudari, kita mau belajar firman Tuhan pada pagi ini dan melihat keadaan persekitaran kita dan apa Tuhan sedang katakan kepada kita, apa firman Tuhan kepada kita di tengah-tengah
masalah, gejala, krisis yang kita sedang hadapi, yang kita sedang alami di negara kita pada masa ini. Dan saya sangat percaya saudara dan saudari, Allah sedang berbicara pada kita. Allah sedang menyatakan rencananya kepada kita. Dan soalan yang besar yang kita sedang hadapi, soalan yang agak personal kepada kita semua, ialah di dalam keadaan krisis yang kita sedang hadapi seperti ini, yang mana kita hari-hari ini sering diganggu dengan bermacam-macam ketidakkepastian. Kita mempunyai krisis kesehatan, kita mempunyai krisis ekonomi, kita mempunyai ketidakstabilan politik. Di dalam ini semua, bagaimana kita hendak hidup? Secara khusus persoalannya ialah, jadi bagaimana kita harus hidup? Dan saya ingin saudara-saudari membawa kita semua melihat apa kata Tuhan melalui firman-Nya pada pagi ini. Apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kita harus hidup? Mari kita membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 hingga kepada ayat yang ke-21. Saya baca, saudara dan saudari melihat di layar TV dan membaca bersama dengan saya ayat-ayat firman Tuhan ini. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 hingga kepada ayat yang ke-21. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung-kidung pujian, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita berdoa dulu. Bapa kami di sorga, kami mau datang memanggil berseru kepada Engkau. Saat kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan, kami memerlukan Roh Kudus, Guru Agung itu mengajar kami. Berikanlah kami hati yang terbuka kepada firman-Mu. Percaya kepada firman-Mu. Bersedia untuk menerima dan mentaati firman-Mu. Karena daripada firman-Mu ini Tuhan, memberikan kami hikmat, memberikan kami kebijaksanaan, bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah krisis yang kami sedang hadapi pada masa ini Tuhan. Di tengah-tengah kami menghadapi krisis pandemik, penyakit sampar Tuhan, COVID-19 ini. Di tengah-tengah kami sedang menghadapi kemunduran, kemerosotan ekonomi Tuhan. Di dalam kami sedang menghadapi ketidakstabilan politik juga Tuhan, yang mengakibatkan banyak gejala-gejala yang lain. Tapi Engkau adalah Allah yang kami percaya, yang kami bersandar. Dan Engkau adalah Allah yang masih berfirman kepada kami. Oleh itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus mengajar kami pada pagi ini. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara dan saudari, kita membaca dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan ini, Alkitab, adalah firman Tuhan yang apabila kita membacanya dan menerimanya, ia memberikan kita prinsip-prinsip kehidupan. Bukan sahaja mengenai dengan keselamatan, yaitu keselamatan daripada hukuman yang kekal itu. Mengenai dengan keselamatan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Tapi ia juga mengajarkan kita bagaimana kita hidup. Hidup yang dipanggil oleh Tuhan Yesus penuh berkelimpahan, a fulfilled life, a satisfied life. Dan kita boleh dapati ini di dalam firman Tuhan. Tapi Alkitab ini dan firman Tuhan ini bukan sekadar pengajaran tentang filosofi. Tapi itu, Alkitab ini adalah buku mengenai dengan kehidupan sendiri. Bagaimana kita harus hidup di dunia ini, pada masa ini, dengan segala reality-realitinya. Tapi juga mengajarkan kita untuk mempersiap untuk hidup di masa akan datang. Yaitu selepas kita meninggalkan dunia ini. Karena firman Tuhan mengatakan, telah ditentukan untuk semua manusia untuk mati satu kali. Kemudiannya penghakiman. Kita semua sudah ditentukan. Satu hari nanti, lambat launnya pasti akan berlaku. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dan kita akan bertemu dengan Sang Pencipta kita. Di mana kita akan memberi pertanggungjawab, accountability tentang hidup kita kepada Dia. Tapi dalam Efesus pasal yang kelima ini, kita mempunyai beberapa prinsip-prinsip kehidupan yang kita boleh turuti supaya kita boleh hidup berarti, kita boleh hidup fulfilled, dan boleh hidup dengan bijaksana. Karena masa-masa ini saudara dan saudari, kita perlu hidup bijaksana. Dan saya ingin membawakan saudara dan saudari melihat 5 perkara, 5 aspek yang perlu kita perhatikan, bahkan perlu kita patuhi dalam hidup kita, yang perlu kita amalkan dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup fulfilled, kalau kita mau hidup dengan bahagia, dengan tidak takut, tapi boleh hidup confidently. Dan untuk hidup fulfilled ini tidak ditentukan dan tidak boleh diperolehi melalui banyaknya uang emas kita atau melalui darjah pangkat kita, tapi ia boleh diperolehi dengan memiliki suatu ketenangan, suatu kedamaian di dalam hati yang hanya Tuhan Yesus Kristus dapat memberinya. Dunia ini menawarkan banyak perkara. Mungkin dia boleh menawarkan kekayaan, dia boleh menawarkan keseronokan, banyak perkara yang menarik. Tapi satu perkara dunia ini tidak dapat memberi, ialah damai dalam hati, kedamaian dalam hati, yang dihasilkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal. Yang pertama, saudara dan saudari, ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan mengatakan, hari-hari ini adalah jahat. Kita melihat, mendengar, membaca, melihat di dalam kaca televisi, bagaimana pergolatan berlaku, bagaimana yang bersaudara pun berlawan. Yang satu suku melawan suku yang lain, negara melawan negara yang lain, seorang pemimpin melawan dan menjatuhkan pemimpin yang lain. Bahkan syarikat-syarikat melihat siapa lagi boleh ditelan, boleh dikalahkan. Permainan dalam dunia ini, saudara-saudara, adalah
apa yang kita panggil survival of the fittest. Karena keadaan ini adalah keadaan dan masa yang jahat. Dan oleh karena keadaan seperti ini, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kita hidup dengan saksama. Seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Bukan seperti orang yang tidak tahu. Bukan seperti orang yang bodoh. Dan itulah sebab dia, firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah dengan saksama. Kita harus perhatikan hidup kita. Kenapa? Karena kehidupan ini, saudara-saudari, hanya satu. Saudara hanya hidup sekali saja dalam dunia ini. Dan selepas kehidupan ini, Anda akan mati. Seringkali kita melihat, apabila seseorang itu meninggal, di dalam batu nisan tertulis tarikh lahir dia. Kemudian ada satu garis di tengah-tengah. Kemudian tahun atau tarikh dia meninggal. Katakan nama orang itu, kemudian tahun 1956. Terus dash. Kemudian katakan tulis 2020. Bermaksud orang itu hidup daripada tahun 1956 sehingga kepada 2020. Saudara-saudari, angka atau nomor yang pertamanya itu penting karena itu adalah tahun dia dilahirkan. Dan angka yang sebelah kanannya itu tahun dia mati itu juga penting. Tapi yang lebih penting itu, saudara-saudara, adalah yang garis, yang space di antara dua umur ini. Kelahiran dan kematian. Lalu ada dash di tengah-tengahnya itu. Apa itu dash, saudara-saudara? Dan kenapa saya katakan itu lebih penting? Karena itu mencerminkan, itu represent kehidupan Anda. Kehidupan seseorang itu. Dan itu yang menyatakan, menceritakan atau menyatakan naratif kehidupan Anda. Garis itu. Nah, apakah cerita hidup Anda? Alkitab mengatakan mengenai dengan Musa dalam Mazmur pasal 90, Alkitab mengatakan mengenai dengan lamanya kehidupan manusia di dalam dunia ini. Pasal 10, Mazmur 90 mengatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan, dalam dunia ini, paling-paling pun kita akan hidup 70 tahun. Kalau kita sihat dan kuat, kita akan mencapai 80 tahun. Artinya kalau kita mencapai 80 tahun itu bonus sudah. Memang ada pemimpin kita yang sudah 100 tahun masih kuat, otak masih tajam. Itu ekstra bonus, saudara-saudara, kehidupan dia. Tetapi pada rata-ratanya, kalau ikut firman Tuhan itu rata-ratanya, pur-ratanya orang hidup kira-kira 70 tahun hingga 80 tahun, kemudian mati. Dan sedang hidup itu firman Tuhan mengatakan bahwa kebanggaan kita adalah kesukaran dan penderitaan. Yang dash itu di antara kelahiran kematian itu kita mengalami banyak penderitaan, banyak kesukaran dalam kehidupan. Dan sebelum kita menyadarinya itu, kita mau pergi sudah. Itulah makanya dalam ayat yang ke-12 juga Mazmur 90 ini
Allah berkatakan, atau firman Tuhan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena kita menyadari bahwa kehidupan kita ini dan kita hidup dalam dunia ini satu kali saja. Dan hidup kita yang satu saja ini, yang itu pun adalah karunia Allah. Karena firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 26 itu ayat 26 itu mengatakan Allah sudah menetapkan di mana kita lahir, berapa lama kita hidup, di mana musim-musim dalam kehidupan kita. Berapa lama kita tinggal satu tempat, lalu kita berpindah. Musim-musim dalam kehidupan kita Tuhan sudah menentukan. Semua yang berlaku dalam hidup kita Tuhan telah menentukan. Dan kalau kita menyadarinya, dan seringkali kita tidak menyadarinya, seakan-akan kita hidup berpoya-poya, kita hidup sesuka hati, seakan-akan kita akan hidup selamanya. Tidak menyadari bahwa masa kita dalam dunia ini dan masa yang Tuhan telah berikan kepada kita itu adalah terhad. Maka kita harus menyadari. Banyak orang tidak menyadari. Nah, makanya firman mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang menyadari betapa pindiknya tempo mereka berada dalam dunia ini, menyadari keterbatasan, menyadari restriction, constraint dalam kehidupan dia, orang ini akan mempunyai bijaksana. Nah, dia datang kepada Tuhan minta diajar. Saudara dan saudari, firman Tuhan mengatakan bahwa kita dalam dunia sedemikian tempo saja. Apabila kita bertemu dengan Tuhan, Dia akan pertanyakan, apa yang engkau lakukan dengan hidupmu? Pertama, sadarilah bahwa kita hanya hidup satu kali, dan hidup ini adalah hanya satu karunia daripada Allah. Oleh itu, hidup dengan saksama, hidup seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan saya ingin susuli perkara yang kedua, prinsip yang kedua, mengikut firman Tuhan, saudara dan saudari, ialah dikatakan seperti di dalam ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Saya baca lagi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kedua adalah, selagi kita masih hidup, mari kita bekerja dan berusaha. Kerja keras, tapi smart, cara pintar. Kita kerja pintar. Pertama-tama dan bermula dengan mengenal dan mengetahui Allah sendiri. Anda dan saya adalah ciptaan Allah. Kalau kita ingin tahu apa tujuan kita berada di dalam dunia, kalau Anda ingin tahu apa tujuan Anda di dalam dunia, Anda harus bertanya kepada Sang Pencipta Anda. Karena yang menciptakan kita itu mengetahui tujuan mengapa Dia menciptakan kita. Dan Allah telah menciptakan kita dengan tujuan-tujuan yang tertentu, yang pasti. Kita tidak payah untuk menciptakan tujuan kita sendiri. Kita tanya Tuhan. Tangkap daripada Tuhan. Rencana, tujuannya Allah telah menciptakan kita. Oleh itu, kita harus bekerja kuat dengan pintar. Sekarang kita gunakan work smart, not necessarily work hard. Saya ingin katakan, yes, work hard, but
but also work smart. Dengan bermula, kenalilah Allah Sang Penciptamu. Karena Dia yang sudah menentukan tujuan hidupmu di dalam dunia ini. Kisah Para Rasul pasal ke-13 ayat 36 mengatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Daud hidup. Dia mengenal Allah, dia hidup akrab dengan Allah. Walaupun banyak kesilapan dia. Walaupun banyak dosa yang dia telah lakukan. Tapi hatinya tetap melekat kepada Allah. Senantiasa datang kepada Tuhan, minta ampun, merendahkan diri, menangisi, menyesali dosa-dosanya. Tuhan mengampuni dia. Dia terus melakukan kehendak Allah. Dan dia punya tombstone. Di dalam tertulis, boleh dikatakan, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dalam terjemahan yang lain, melakukan kehendak Allah dalam generasinya. Nanti satu hari, saudara-saudari, apabila engkau pergi, apa yang engkau ingin ditulis di dalam batu nisan Anda? Saya ingin seperti Daud, supaya orang mengatakan, James telah melakukan kehendak Allah di dalam generasinya. Semua yang kita lakukan dalam dunia ini, kita diukur oleh manusia. Berapa kaya kita, berapa tinggi sekolah kita, berapa tinggi juga pangkat kita, berapa besar rumah kita. Tapi Allah menilai kita dengan kesetiaan kita kepadanya. Dalam hal kita setia melakukan kehendaknya dan rencananya semasa kita hidup. Ada satu nyanyian yang populer yang kita selalu nyanyikan, yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Satu kesempatan untuk melayani Tuhan. Betul. Karena Tuhan telah menciptakan kita untuk melayani Dia. Bukan melayani dunia ini. Bukan untuk mengumpulkan kekayaan dan harta. Walaupun hanya itu, ya Tuhan akan memberikan kepada kita. Tuhan akan mengaruniakan kita kemakmuran. Firman Tuhan juga mengatakan, yang Dia lihat ialah bahwa dan Dia ukur kita, Dia hakimi kita dengan kesetiaan kita untuk melakukan kehendaknya, yaitu melayani Dia. Adakah Anda menyenangkan hati dan melayani Tuhan dalam apa yang Anda lakukan pada masa ini? Kalau Anda berada dalam satu pekerjaan, dalam satu hobi, dalam satu keadaan yang Anda tidak dapat melayani Tuhan, tidak dapat beribadah kepada Dia, mungkin saudara berada di tempat atau kerja yang tidak betul. Karena pekerjaan kita ini juga adalah satu pelayanan. Tapi kalau pekerjaan kita itu menyakitkan hati Tuhan, memberontak kepada Tuhan, membawakan kita memberontak kepada Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan. Nah, saudara, itulah sebab Dia, firman Tuhan mengatakan, dan ini adalah prinsip yang kedua, kita harus mengenali Allah sambil bekerja kuat dan pintar. Kita harus hidup pintar, terutama sekali dalam masa-masa seperti ini. Saya melihat beberapa minggu ini, karena keadaan sekarang, saya tinggal di kampung. Dan saya melihat creativity muncul di kampung. Karena susah keluar, maka mereka menawarkan perniagaan atau mereka membentuk suatu rangkaian perniagaan baru melalui online. Ini di kampung Tegunampur. Di mana sama ada engkau memerlukan untuk breakfast, lunch, atau dinner, atau sayur, atau daging. Ada sahaja di dalam WhatsApp group community itu menawarkan penjualan ikan, sayur, kue, daging, macam-macam keperluan sehari-hari. Dan mereka menghantar ke rumah kamu, ke rumah kami yang menampaknya.
Dan the business is going as if and as nearly as usual. Masih ada pergerakan. Orang kreatif dulunya ini tidak ada. Tapi karena PKP ini, orang membuat perniagaan online dan ia berjalan. Banyak kami bertemu seorang couple. Sekarang karena dulunya kami buat perniagaan macam ini, tapi tidak boleh karena macam ini. Semua jatuh. Kami buatlah online. Kami buat event pengantaran kepada rumah. Dan ini yang berlaku. Kreatif, pintar, berlaku. Tapi di baliknya itu, saudara-saudari, ialah kenali Tuhan. Kenali Tuhan. Jangan lepaskan persekutuan Anda dengan Tuhan pada masa-masa ini juga. Ketiga, prinsip yang ketiga saya ingin kongsikan kepada kita semua. Ayat 18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudari, prinsip yang ketiga adalah biarkan iman Anda mengubahkan bagaimana Anda hidup. Hendaklah Anda dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya ingin katakan saudara-saudari, seringkali kita berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya kita perlu untuk berdoa, untuk bersaksi, untuk berkhotbah, untuk pelayanan dalam gereja. Tapi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, pribadi yang ketiga dalam oknum ketiga dalam kepribadian Allah itu, yang menyertai kita dan memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, bahkan memberikan kita creativity dan kepintaran di dalam bagaimana kita hidup. Itulah makanya kita harus sentiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus memenuhi kita, dia akan mengubahkan hidup kita, cara kita berpikir, cara kita bertutur, pembawaan kita, watak kita. Roh Kudus yang mengubahkan kita. Dan kalau kita menaruhkan iman kita kepada Tuhan dan membiarkan iman itu bertumbuh, kita akan melihat, bahkan orang lain akan melihat perubahan, transformation yang berlaku di dalam kehidupan kita. Oleh itu, let your faith transform how you live. Be filled with the Holy Spirit. Saya tidak mau menghurai banyak mengenai dengan tidak boleh mabuk, tidak boleh minum minuman keras itu semua. Tapi firman Tuhan mengatakan itu untuk sesi akan datang. Nah, kenapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena kita memerlukan dia hari-hari dalam hidup sehari-hari, dalam bisnis kita, supaya kita dapat membuat keputusan yang tepat. Karena sekarang ini information, maklumat yang kita dapat terlalu banyak. Kita ini karena overloaded dengan information, dengan maklumat dalam berbagai sumber. Oleh itu kita memerlukan Roh Kudus memberikan kita hikmat memilih dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Keputusan dalam bisnis. Supaya kita memilih suatu bisnis yang tidak merugikan. Membuat keputusan sama ada kita melakukan atau pergi kepada suatu tempat atau tidak. Untuk membuat keputusan untuk keluarga anak-anak kita, kita memerlukan Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan, Roh Kudus mengetahui the overall picture. Kita tidak melihat the overall picture. Mungkin kita hanya melihat immediate situation kita. Kita tidak melihat kesudahannya di ujungnya itu. Tuhan mengetahui. Itulah makanya kita perlu Tuhan yang melihat the overall picture, bahkan yang mengetahui segalanya, mengetahui apa yang berlaku dalam hidup kita, dan yang sudah merancangkan yang terbaik, merencanakan terbaik dalam hidup kita. Karena Allah tidak pernah merancangkan keburukan, kerugian dalam hidup kita. Itu dikatakan oleh firman Tuhan Yeremia itu. Nah, kenapa kita perlu Roh Kudus itu? Sebab 2 Timotius pasal yang 1 ayat
7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara dan saudari, ada 3 perkara bagaimana kita hidup tiap-tiap hari, yaitu kita harus hidup kuat, kita harus hidup mengasihi, kita harus hidup dengan ketertiban, mempunyai self-control. Musim-musim ini saudara-saudara adalah ramai orang kehilangan ketertiban mereka. Mereka licak lidah, memburuk-burukkan orang lain, selalu komplain dengan orang lain, semua orang yang lain salah, dia saja yang betul. Tapi tidak menyadari kehidupan dia sendiri, how pitiful his life is. Selalu mengatakan yang negatif tentang orang, tentang keadaan. Mungkin dengan negeri kita, karena tidak puas hati dengan suatu keadaan atau keputusan, kecewa dengan suatu yang telah berlaku. Itulah kita perlukan Roh Kudus. Karena kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan membuatkan kita mengasihi orang yang kita tidak boleh mengasihi. Dia akan membuatkan kita memahami kenapa keadaan itu berlaku. Dia akan membuat kita memahami kenapa kita tidak mendapat yang kita telah kejar itu. Dan Dia memberikan kita ketertiban, self-control di dalam kehidupan kita. Itu adalah Roh Kudus. Keempat, saudara dan saudari, dalam semua keadaan sekarang ini, kalaulah tadinya itu saya mengatakan apa yang harus kita lakukan on a personal level, dan memang keempat ini juga personal level, tapi ada prinsip yang penting sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya melakukan, yaitu keempat itu prinsipnya itu adalah kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menjadi anggota kepada sebuah gereja lokal. We must be committed to a local church. Ayat 19 Efesus pasal yang kelima itu mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Apa dikatakan? Selalu bertemu, memuji Tuhan bersama-sama, beribadah, memuji meninggikan Tuhan bersama-sama. Ya, keadaan kita pada masa ini, saudara-saudari, kita tidak dapat bertemu in person dalam gereja. Apa boleh buat? Tapi kita masih boleh memuji Tuhan online, yang sedang kita lakukan seperti ini. Kita boleh membuat kelompok-kelompok kecil through Zooming, Google Meet, 4-5 orang bersekutu, puji Tuhan bersama-sama, saling mendoakan satu sama yang lain. Nanti dalam beberapa minggu, beberapa hari, beberapa minggu ini, saudara-saudari, jika Anda menerima atau dimasukkan dalam grup-grup WhatsApp daripada pemimpin-pemimpin gereja atau anggota-anggota gereja daripada alam Masra, jangan terkejut. Karena dalam keadaan seperti ini, kami telah memutus supaya to reach out, menghubungi, membentukkan jalinan mesra kepada setiap anggota-anggota atau orang-orang yang pernah datang dalam gereja, trying to keep in touch, supaya kita saling dapat mendorongkan satu sama yang lain. Itu yang kami lakukan dalam minggu, bermula dengan minggu ini. Nah, kalau kita lihat saudara dan saudari, orang-orang yang pertama mendengar Injil yang dikotbahkan oleh Petrus dan Kisah Rasul pasal yang 2, ada beberapa perkara yang mereka lakukan, yaitu bahwa mereka, orang-orang yang mula-mula mendengar Injil dikotbahkan oleh Petrus itu, pertama mereka menerimakan Injil itu. Mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat yang diutus oleh Tuhan. Dia adalah Mesias yang diutus oleh Tuhan. Kedua, mereka yang percaya tadi itu, menerima firman Tuhan, percaya kepada Injil, percaya kepada Tuhan Yesus itu, mereka memberi diri dibaptis. Tiga, mereka dipenuhi Roh Kudus. Keempat, mereka menjadi anggota kepada gereja lokal di Yerusalem itu. Dan mereka bertekun dalam persekutuan, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan.
Dan keenam, akibatnya itu adalah jumlah mereka bertambah tiap-tiap hari melalui pemberitaan kasih firman Tuhan, melalui kesaksian mereka. Orang yang percaya itu bergabung, committed kepada gereja lokal. Itulah saya katakan saudara-saudari, prinsip yang keempat dalam hidup masa-masa ini juga adalah commit yourself to a local church. Menjadi community Anda yang Anda boleh mendapat sokongan. Dan seseorang itu kepentingannya mengapa bergabung atau menjadi anggota kepada sebuah gereja lokal adalah itu membuktikan bahwa Anda adalah orang percaya yang sungguh-sungguh. Tidak boleh hidup seorang Kristen macam menyendiri, harus bergabung. Kedua, Anda boleh melayani. Gereja itu adalah tempat Anda boleh melayani untuk menggunakan karunia-karunia Anda. Di gereja itu Anda boleh mendapat sokongan karena gereja itu adalah community Anda. 4, gereja itu adalah tempat Anda didewasakan, dikuatkan. Dan dalam gereja ini juga tempat di mana Anda boleh menjangkau orang-orang yang lain juga. Itulah pentingnya. Dalam masa-masa seperti ini, jangan menyendiri, jangan mengasingkan diri, tapi rebuild, renew your relationship with your friends, lost friends, create, develop new friends. Ini yang kita melakukan. Dan terakhir saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan, dan prinsip yang kelima dan terakhir ini, ialah kita hendak hidup dengan penuh kesyukuran, bersyukur atas segala sesuatu. Ayat 20, pasal yang kelima ini mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Ucaplah, mengucap syukurlah sentiasa, setiap hari, setiap masa, atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak perkara, apabila kita sakit, susah mau mengucap syukur. Tapi beri ucapan syukur, karena mukjizat berlaku apabila Anda mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bukan karena penyakit itu, bukan karena kerugian bisnis itu, tapi karena Allah berkuasa. Dia lebih besar daripada penyakit Anda, lebih besar daripada masalah Anda, dan dia berkuasa untuk menyelesaikan masalah Anda, menyembuhkan Anda. Lihat kepada Allah, dan apabila engkau memuji, bersyukur kepada Allah, fokus Anda berpindah daripada masalah itu kepada Allah sendiri, dan dia akan menyatakan kuasanya. 1 Tesalonika pasal 5, 16, 18 mengatakan, bersukacitalah sentiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Banyak masalah, banyak ketidakpastian. Kita tidak tahu apa berlaku esok, minggu hadapan. Banyak kegoncangan, banyak realignments, banyak pergerakan ekonomi, politik, kesehatan. Oleh karena penyakit ini, tiba-tiba kita mendengar kawan-kawan kita mendahului kita pergi, membuat kita takut untuk keluar. Tapi mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita memberi kesyukuran kepada Tuhan. Karena Dia, Allah, berdaulat atas segala masalah keadaan kita, keadaan dalam dunia ini. Dan penuhi hidup Anda. Hiduplah dengan sentiasa memberi syukur kepada Tuhan atas segala hal. Berhenti mengomen orang lain, berhenti memburuk-burukkan orang lain. Kau tidak akan untung, tidak ada keuntungan memburuk-burukkan orang lain. Berhenti untuk forward repost berita-berita yang tidak betul, pasal orang, pasal keadaan.
Karena itu tidak membangunkan orang lain. Itu tidak membangunkan diri kau sendiri. Ambil masa. Diam di hadapan Tuhan. Beri ucapan syukur kepada Dia. Minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberi kekuatan. Memenuhi Anda dengan kasih. Yang dulunya itu selalu Anda buruk-burukkan. Hinakan. Anda akan boleh mengasihinya. Hanya dengan kasih daripada Tuhan. Mengubah Anda. Mengubah sikap Anda. Mengubah kehidupan Anda. Supaya boleh mengasihi orang yang dulunya itu Anda telah benci. Mungkin ianya itu adalah saudara Anda sendiri. Mungkin ianya itu adalah bapak atau ibu Anda. Tapi Anda, bila percaya kepada Tuhan Yesus, membiarkan Roh Kudus memenuhi Anda. Membukakan hati Anda kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan mengubahkan Anda. Bahkan memenuhi Anda dengan ucapan syukur, puji-pujian kepada Tuhan. Sehingga tiap perkataan yang keluar daripada mulut Anda adalah perkataan-perkataan yang memuji-muji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dan membantu, mendoakan, mendorong, membangun orang lain. Sebagai kesimpulan saudara-saudari, satu, dalam hidup seperti ini kita harus hidup bijaksana. Karena kehidupan kita ini, kita hanya hidup satu kali sahaja. Kedua, kita harus, saudara dan saudari, hidup smart, kerja smart. Tapi kita harus hidup berusaha, menggunakan setiap masa, bermula dengan mengenali Allah. Dan ketiga, saudara dan saudari, marilah dengan iman membiarkan hidup kita diubah oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya yang murni di dalam kita akan timbul, hawa nafsu itu akan dihapuskan. Keempat, ialah bahwa kita, saudara dan saudari, harus committed kepada sebuah gereja lokal. Mungkin saudara tidak bersetuju, tidak suka pemimpin-pemimpin gereja itu. Mungkin engkau melihat pemimpin-pemimpin dalam gereja itu hipokrit. Selalu mengatakan, engkau mengatakan, oh mereka itu hipokrit. Lain waktu di mimbar, lain di gereja, saya tahu begini. Anda tidak mempunyai hak, you have no right mengatakan seperti itu. Karena Anda tidak lebih daripada mereka. Pentingnya itu adalah kita dengan Allah. Mari kita lihat siapa kita di hadapan Allah. Pemimpin-pemimpin gereja, biarlah mereka bertanggung jawab kepada Allah. Seperti kita semua kenal, seperti saya katakan. Kita ini hidup satu kali. Selepas kehidupan ini kita akan mati. Tiap diri kita akan mempertanggungjawabkan, give an accountability kepada Allah. Dan kelima, saudara dan saudari, hiduplah bersyukur kepada Tuhan atas segala hal. Dalam masa sakit, masa sehat, kuat atau lemah, waktu ada uang atau tidak ada uang, walaupun mungkin terkesan dengan MCO ini tergantung daripada kerja, kehilangan kerja. Jangan lepaskan pandangan dan pengharapan Anda, iman Anda kepada Tuhan. Dia menyelesaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berdatang kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami mohon, dalam keadaan-keadaan seperti ini, Roh Kudus-Mu terus bekerja, mengubahkan kehidupan kami. Supaya kami hidup penuh hikmat dan kebijaksanaan. Hidup pintar. Hidup dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu tiap hari. Diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Setia kepada gerejamu, kepada teman-teman yang lain yang percaya kepadamu Tuhan. Dapat mendorong, dapat sokongan. Dan senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Saya ingin mengambil kesempatan ini Tuhan pada pagi ini. Mendoakan setiap orang yang ikut dengan kebaktian ini. Yang sakit sembuhkan Tuhan. Yang susah hati, kecewa, Engkau kuatkan semangat. Hiburkan Tuhan.
di dalam crossroad, persimpangan jalan dalam hidupnya, dalam kebingungan. Beri penghiburan dan nyatakanlah rencana-Mu Tuhan. Kuatkan hati dia. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu yang memberi a new vision, a new direction dalam hidupnya Tuhan. Bagi semua anak-anak-Mu, beri penghiburan dan kekuatan. Penuhikanlah Roh Kudus. Pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin.